Pada kesempatan yang berharga ini, Gus Samsudin menerima kedatangan seorang pasien yang berasal dari Jayapura. Pasien tersebut dengan raut wajah yang penuh harapan dan kekhawatiran menceritakan tentang kondisi putrinya yang sedang menghadapi masalah kesehatan yang serius. Ia menjelaskan bahwa putrinya mengidap penyakit ginjal yang cukup mengkhawatirkan. Dalam cerita yang disampaikannya, terungkap betapa besar cinta dan perhatian yang ia miliki untuk sang putri, serta harapannya agar putrinya bisa segera mendapatkan penanganan yang tepat dan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Keberanian dan tekadnya untuk mencari solusi demi kesehatan putrinya sangat menginspirasi. Bagaimana Gus Samsudin menanganinya? Silahkan tonton video selengkapnya hanya di channel Gus Samsudin Family. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten asmine, Pak? Asmine Mudoyo tadi anak Rindi Mailia Karamita. Al-Fatihah. Nggih, monggo. Saya ini kan dari Papua. Anak saya sakit di sana. Terus dirujuk ke Malang. Rumah sakit Malang. Saya berobat. Bilangnya dari sana kebocoran ginjal. Ya, saya minta doanya. Terus Al-Fatihah. Ada fotonya, Pak? Ini ada langsung. Ada ronsennya enggak? Enggak dibawa. Enggak dibawa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa ya? Tentu pengobatan itu yang pertama, yang paling utama tentu secara kedokteran, karena memang hubungannya dengan medis. Dan kalau kita dimintain doa, tentu ya kita berdoa kepada Allah, karena nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah. Tapi yang jelas ya, karena penyakitnya medis, ya tentu berobatnya ke medis. Jangan sampai salah penempatan lah seperti itu, karena nanti saya takut dosa sama Allah begitu. Tentu kalau saya kemampuannya hanya berdoa, ya saya berdoa. Kalau dijabah sama Allah, ya alhamdulillah. Tetapi yang jelas ya, karena penyakitnya medis, ya berobatnya juga ke medis. Kalau kita ini alternatif itu hanya akhiran, hanya dalam bentuk ikhtiar yang paling terakhir lah gitu. Kalau sudah medis sudah tidak bisa, barulah kita itu berdoa. Tapi berdoa pun juga harus berusaha begitu. Dan sebenarnya ada media-media yang harus dilakukan itu, seperti nanti daun cipluan, tapi nanti dulu ya, karena ini masih saya masih biarkan penanganan medis dulu gitu. Kalau media-media yang dari alam itu kan takutnya berbenturan sama obatnya gitu. Kayak orang stroke pakai daun alpukat kan, tapi kan harus dicek darah dulu gitu. Kalau darahnya itu rendah kan nggak boleh minum daun alpukat gitu. Saya takut dosa itu aja, sebab saya juga punya anak perempuan itu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa kan ya kita berdosa gitu. Yang penting sekarang saya mampunya berdoa, ya berdoa dulu. Begini Gus, dulunya pernah menangis langsung lemas, menangis langsung lemas gitu. Ya, namanya penyakit itu pasti ada 3 hal, Pak. Jadi ada psikis, pikiran gitu, nanti non medis,
biasanya ada gangguan terus juga medis kayak gitu. Ya itu sudah kodrat sih, kayak gitu udah biasa. Ya kayak penyakit kanker juga, kanker payudara juga begitu. Psikis, pikiran, kadang-kadang sering sebel sama suami kayak gitu. Terus nanti non medis gangguan gitu, ada yang menempel masuk itu, terus medisnya kanker kayak gitu. Ya penanganannya pun juga 3 seperti itu. Jadi ada di dalam ilmu hikmah tuh ayat, pakai ayat, asma, pakai oyot. Pakai oyot itu ya kayak gini-gini lah, tumbuh-tumbuhan kayak gitu, kunir apa kayak gitu. Terus nanti yang ketiga ada yang namanya doa kayak gitu. Ya semuanya itu memang ya perlu dilakukan. Ya memang ada gangguannya, cuman karena yang paling penting medisnya dulu kayak gitu. Medisnya dulu. Oke, doa bersama-sama lah, semoga. Ini sudah dipulangkan ke rumah sakit toh. Terus tak ada, ayo ke apa? Tapi masih ada medisnya. Mungkin itu nanti masih butuh rawat jalan gitu. Iya. Kontrol kayak gitu. Kita harus terus. Cuma jauh dari Jayapura ini. Tapi insya Allah sembuh, Pak. Amin. Yang saya harap sih kayak jangan minum yang apa ya, kayak kaleng-kaleng kan, botol-botolan kayak gitu, jangan. Terus sebenarnya sih obat juga resiko ya, kecuali obat yang dari dokter gitu. Kalau selain dari dokter janganlah ya gitu. Karena ya ini juga, jadi penyakit itu juga salah satunya unsurnya juga dari makanan itu. Makanan, minuman itu. Tidak ada gangguan lah. Kalau gangguannya sih gampang kalau itu, Pak. Kalau bahasa saya cukup didoain aja hilang. Tapi medisnya kan harus ditangani. Oh, iya. Ditangani. Nggih, doa bersama-sama lah. Doa bersama-sama. Al-Fatihah. Yang jelas logika yang harus diutamakan, logika dulu, nanti setelah itu baru batiniahnya. Kalau batin itu, kalau gaib itu kan urusan Allah. Tapi kita sebagai makhluk yang nyata yang ada di dunia, ya pertama logika dulu. Seperti makanan yang mungkin mengandung bahan pewarna, pengawet, pemanis, pokoknya yang dari kaleng-kalengan, botol-botolan itu dihindari dulu. Makanan-makanan yang siap saji, yang biasanya siap saji, kita beli siap saji itulah, itu dihindarkan dulu. Lebih baik makanan yang alami-alami saja, yang mudah dicerna oleh tubuh kita gitu, biar ginjal itu nggak berat. Itu dulu saja yang dilakukan. Selain itu mungkin saya cuma bisa bantu nanti, pertama kayak kalau mandi pakai garam, biar enteng gitu aja, biar nggak berat gitu. Terus ya air putih diminum sebagai bentuk ikhtiar. Ya, Laumul Fatihah. Nama ibu kandungnya? Ibu kandung saya. Beliau? Nani Rahayu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dengan izin Allah, dengan menyebutkan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamba memohon ya Allah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengikat di dalam diri saudaraku ini hilangkanlah ya Allah. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kuasa-Mu ya Allah. Segala pelindungan adalah pelindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan pelindungan-Mu, hamba memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah.
syiri Allah, dati Allah, wujudi Allah, afali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurdati wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurdati wa sallim fi asma'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nurdati wa sallim fi Lahumul Fatihah. Iya. Di sana sama siapa, Dok? Di sana sama siapa? Bapak, ibu, keluarga. Satu keluarga. Umur berapa sekarang Pak beliau? 26. Iya. Kalau malam sering dibantu Al-Fatihah Pak ya. Nanti insya Allah kita bantu dari sini, tapi di sana juga sering dikir Al-Fatihah. Ditulis ya, Al-Fatihah sama Yasir waladu Asir. Madu, kunir, garam. Sebenarnya sih kunirnya bisa di rumah juga bisa. Tadi sudah ambil madu, di sana. Udah beli juga. Kunirnya yang kemarin masih ada juga, yang dari sini. dari Gus kemarin masih ada sebagian setengah-setengah, tapi ya enggak apa-apa. Al-Fatihah. Tapi nanti saya pulang kok disiapin ini ya, daun kelor sama nanti diterapi di depan itu. Kalau gangguannya nggak usah dipikirkan, ya nggak usah ditanyakan, nanti saya terapi gitu. Tapi untuk yang lainnya itu pasrahkan saja sama Allah. Kalau medisnya ya diserahkan ke ahli. Doa orang tua itu yang paling utama. Dibuat sebisa mungkin untuk selalu semangat. Jadi harus tetap happy, terus semangat. Iya, semangat hidupnya harus lebih kuat lagi. Nanti itu akan menjadi poster utamanya. Insya Allah sembuh, insya Allah dengan izin Allah. Al-Fatihah. Nanti masih ketemu saya tadi pondok. Iya, biar diterapi dulu. Masih ketemu. Iya. Tunggu di pondok. Ya, Sama-sama. Penting semangat. Iya. Sama-sama.